Shalom kekasih Kristus, kita ada karena kita diciptakan oleh Allah Sang Pencipta. Kalau kita sebagai ciptaan dapat berhasil melakukan sesuatu yang terlihat dahsyat, hendaknya kita ingat bahwa kita hanyalah ciptaan. Pendengar yang dikasih Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin kita semua hidup menyadari akan keberadaan kita, agar kita tetap memiliki kerendahan hati, sebab kita hanyalah ciptaan dan Tuhanlah penciptanya. Mari kita berdoa. Tuhan, suatu kesempatan yang indah bagi kami karena kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, dan firman-Mu merupakan sesuatu yang khusus, yang spesial bagi kami, sehingga kami menyadari tentang keberadaan kami, dan Tuhan terus beracara dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan membawa kehidupan kami semakin menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, itu semua bukan karena diri pribadi kami, semata-mata karena Engkau, sebab Engkaulah yang menciptakan kami, dan wajarlah bahwa Engkau berkehendak agar kami memberikan buah-buah yang menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tandanya kerendahan hati. Firman Tuhan terdapat dalam Bilangan 12 ayat 3. Demikian firman-Nya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar bahwa otoritas dalam pribadi kita telah Allah berikan, dan antara satu dengan lainnya berbeda. Bahkan Allah juga telah memberi area atau wilayahnya masing-masing. Pendengar, bila kita menyadari, tentunya kita yang mengetahui akan memanifestasikan otoritas pribadi, tidaklah menyombongkan diri bahwa itu merupakan prestasinya. Kita tidak akan memamerkan keberhasilan kepada orang lain seolah-olah kita lebih unggul. Kekasih, sekalipun kita menikmati pekerjaan yang kita lakukan, hendaknya kita tetap memiliki kerendahan hati, sebab kita tidak menciptakan diri kita sendiri, tetapi semua karunia, talenta yang ada pada kita diberikan oleh Allah. Para pendengar yang terkasih, hal yang perlu diwaspadai saat kita beroperasi dalam otoritas pribadi adalah akan munculnya dalam diri kita kepuasan pribadi dan kegembiraan yang besar, karena semua itu dapat terjadi di daerah kekuasaan kita. Pendengar, munculnya hal ini memang tidak salah karena secara otomatis keluar dengan sendirinya. Tetapi hendaknya kita tetap mempunyai sudut pandang yang benar dan tidak mempunyai keinginan untuk pamer, sebab semua yang terjadi oleh karena Allah. Jadi, untuk dapat terjadinya otoritas pribadi pada kita secara maksimal, tandanya adalah kerendahan hati. Kekasih Kristus, untuk memiliki sikap rendah hati itu sesuatu yang sukar, terlebih saat otoritas pribadi pada kita yang telah diberikan Allah bekerja. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena munculnya dengan sendirinya, sebab natur keberdosaan manusia secara alamiah akan terus mengejar kita untuk berlaku sombong daripada memiliki kerendahan hati. Satu-satunya yang harus kita ketahui dan pegang sebagai tujuan yang benar dan sejati adalah bahwa otoritas pada pribadi kita dapat bekerja sehingga banyak orang kagum dan bangga, karena semua yang terjadi sepertinya Allah yang Maha Kuasa melakukannya. Hal ini terjadi disebabkan kita adalah produk dari Sang Pencipta, yaitu Allah Bapa. Para pendengar yang terkasih, agar kita tetap memiliki sikap kerendahan hati dan otoritas pribadi pada kita dapat konsisten terjadi sesuai pada tujuan, hendaknya kita tetap terhubung kepada Sang Penulis kehidupan, sehingga kita dapat menemukan tujuan dan otoritas yang telah Allah tempatkan secara mendalam di dalam diri kita. Jadi, untuk kekasih Kristus dapat mewujudkan otoritas pribadi, diperlukan kemurnian yang dimulai dengan terhubung kepada Allah Sang Pencipta melalui Yesus Kristus, dengan hidup yang mempunyai prinsip-prinsip dan standar-standar yang ditetapkan oleh Allah Bapa.
Karena itulah jalan yang disampaikan oleh Yesus bila kita ingin sampai pada Allah Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Para pendengar yang dikasihi Tuhan, terjadinya otorisasi atau pemberian kekuasaan adalah transfer kekuasaan yang sah kepada suatu perwakilan yang akan digunakan secara khusus untuk tujuan yang telah didelegasikan. Dan orang yang menerima kekuasaan yang didelegasikan secara sadar menyadari bahwa ia tidak secara pribadi memilikinya. Sang Pencipta menaruh sesuatu di dalam dirinya. Yang Allah ingin melihat adalah dimanifestasikan oleh ciptaannya di bumi. Otoritas pribadi yang ada pada kita adalah pemberian kekuasaan yang telah diberikan Sang Pencipta kepada kita untuk mewakili citra, keinginan, gagasan, dan tujuan Allah Bapa di dunia. Kita dilahirkan dengan otoritas untuk melaksanakan sebuah tugas tertentu dan hanya kita yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, pemberian kekuasaan atau otorisasi adalah hak dan kebebasan yang sah yang diberikan oleh Sang Pencipta bagi ciptaannya untuk mempergunakan dan memanifestasikan kemampuan atau kekuasaan yang Dia berikan untuk dimiliki. Kekasih Kristus, Allah telah memberikan itu semua pada kita. Sesungguhnya merupakan suatu posisi yang paling tinggi bagi manusia. Jadi janganlah lagi untuk mengambil posisi yang lebih tinggi lagi, yaitu menyamainya dengan Allah. Sebab waktu manusia ingin lebih tinggi, sebetulnya bukan jadi lebih tinggi. Karena manusia sudah berada di posisi tertinggi yang diberikan Tuhan. Bila dipaksa, justru itu akan membuat manusia jatuh. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tentunya kita ingin menerima kebenaran-kebenaran tentang mewujudkan otoritas pribadi ini ke dalam hati kita. Dan untuk mewujudkan hal ini tandanya adalah kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati hidupnya bergantung kepada Allah. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang selalu bergantung kepada kehendak Bapa. Kasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Sungguh firman ini sangat memberkati kehidupan kami, di mana kami dibawa belajar untuk tetap memiliki kerendahan hati, karena Tuhan akan mencurahkan berkat ketika kami ada di dalam kehidupan yang tetap rendah hati. Tuhan, kami mampu melakukan segala sesuatunya bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Engkau yang telah menciptakan semua itu sehingga kami mampu melakukannya. Kami adalah ciptaan-Mu dan Engkau yang terus memberikan dan mengarahkan semuanya agar kami mampu melalui semua yang kami harus jalani di dalam dunia ini. Bahkan ketika kami tidak mampu sekalipun, Tuhan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk memampukan kami dapat melalui semuanya ini. Jadi, jikalau kami berhasil pun bukan karena kami, tetapi karena Engkau yang telah menuntun dan memampukan kami untuk melalui semua segi-segi atau sendi-sendi kehidupan yang harus kami jalani di dunia ini. Kami mengucap syukur bahwa semuanya Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.